Awalnya gadis cantik ini hanya tukang masak biasa. Tak disangka mencuri hati bos kaya raya hingga dijadikan istri dan diberi restoran. Hidup sederhana. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika Nadia sudah sibuk di dapur kecil warung milik ibunya, Sri. Aroma bawang putih yang ditumis dengan minyak panas bercampur harum dengan wangi rempah-rempah lain memenuhi ruangan, membangunkan setiap indera yang hadir. Nadia dengan cekatan mengaduk kuah sop, menambahkan sedikit garam, lalu mencicipinya dengan hati-hati. "Bu, ini rasanya sudah pas belum?" tanya Nadia sambil tersenyum pada ibunya yang sedang menata piring di meja makan pelanggan. Sri menoleh. Wajahnya yang sederhana menebar kehangatan. "Sudah, Nak. Resepmu selalu membuat orang kembali lagi. Kau punya sentuhan sendiri. Itu yang membuat beda." Nadia tersenyum malu. Memasak bagi Nadia bukan hanya soal rasa. Itu tentang cinta, tentang memberikan kenyamanan lewat setiap suapan. Setiap pelanggan yang datang, bagi Nadia, bukan sekadar orang asing, tapi tamu yang pantas mendapatkan perhatian dan rasa peduli. Warung kecil itu memang sederhana. Meja kayu yang sudah agak usang, kursi yang kadang berderit, dan papan menu yang ditulis tangan, tapi selalu penuh dengan kehangatan. Dari luar, orang mungkin tak terlalu memperhatikan, tapi bagi mereka yang pernah mencicipi masakan Nadia, warung itu menjadi tempat yang sulit dilupakan. Pagi itu, beberapa pelanggan datang satu persatu. Ada Pak Joko, tukang ojek yang selalu memesan nasi goreng spesial, Bu Rina, ibu rumah tangga yang menyukai sop ayam buatan Nadia, dan beberapa pelajar yang suka sarapan roti bakar dengan telur setengah matang. Nadia menyapa mereka dengan ramah, menyiapkan pesanan dengan cekatan, dan selalu memastikan setiap hidangan keluar dari dapurnya dengan sempurna. "Terima kasih, Nak. Rasanya selalu enak," kata Pak Joko sambil mengangkat jempol. Nadia hanya tersenyum, merasa hangat di hati. Ia tidak mengharapkan pujian, tapi setiap senyum dan ucapan terima kasih membuatnya merasa usahanya berarti. Di sela-sela kesibukan, Nadia sempat menatap keluar jendela kecil dapur. Jalanan desa yang masih basah oleh embun pagi itu tampak damai. Ia tahu, hidupnya sederhana, tapi ia merasa bahagia. Tidak banyak yang dimilikinya, hanya warung kecil bersama ibu, beberapa resep turun-temurun, dan mimpi sederhana untuk membuat orang bahagia lewat masakannya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Nadia bekerja keras, memasak dengan sepenuh hati, dan menebarkan kehangatan lewat hidangan-hidangan sederhana. Tanpa ia sadari, ketulusan dan bakatnya yang alami akan segera menarik perhatian seseorang yang tak pernah ia duga. Seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Masakan yang mengundang perhatian. Siang itu, matahari berada di puncaknya. Warung kecil Nadia tetap ramai meski panas membakar jalanan desa. Aroma masakan khas warungnya, tumis sayur segar, sop ayam hangat, dan sambal yang pedas namun pas, mengundang siapa saja yang lewat untuk berhenti sejenak. Di tengah keramaian, sebuah mobil hitam mewah meluncur pelan di jalan depan warung. Dari dalam, turun seorang pria muda, berpakaian rapi, dengan kacamata hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Ia terlihat tenang, namun ada aura tegas yang memancar darinya. Namanya Rafael, seorang pengusaha restoran dan hotel ternama di kota besar, yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Rafael berjalan tanpa tujuan khusus, hanya ingin mencari tempat makan sederhana yang autentik. Aroma masakan dari warung kecil itu menarik perhatiannya. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Warung yang sederhana itu kontras dengan dunia mewahnya, tapi ada sesuatu yang hangat dan menyambut di sini. Nadia sedang menyiapkan sop ayam untuk beberapa pelanggan ketika Rafael masuk. Matanya menangkap sosok pria berpakaian rapi itu, dan ia tersenyum ramah. "Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Saya akan siapkan makanan untuk Bapak," kata Nadia dengan suara lembut namun tegas. Rafael tersenyum tipis.
Terima kasih. Apa yang paling Anda rekomendasikan? Nadia berpikir sejenak. Kalau begitu, silakan coba sop ayam spesial saya, Pak. Rasanya hangat dan pas untuk makan siang. Rafael mengangguk, duduk di salah satu meja kayu, dan menyaksikan Nadia menyiapkan hidangan dengan cekatan. Setiap gerakannya tampak alami, dari memotong sayuran, menumis bumbu, hingga mencicipi kuah dengan teliti. Ada sesuatu dalam cara Nadia bekerja, ketulusan yang membuat masakan sederhana itu terasa istimewa. Tak lama kemudian, sop ayam panas disajikan di hadapan Rafael. Ia mengambil sendok, mencicipi kuahnya, dan seketika berhenti sejenak. Rasanya luar biasa, hangat, kaya rempah, seimbang antara gurih dan manis, dengan aroma yang membangkitkan selera. Bahkan potongan ayamnya terasa empuk sempurna. Rafael menatap Nadia dengan mata berbinar. Ini luar biasa. Siapa yang membuat ini? Nadia tersenyum malu, menunduk sedikit. Itu saya, Pak. Saya belajar dari ibu, dan menambahkan sedikit sentuhan saya sendiri. Rafael mengangguk, jelas terkesan. Saya jarang sekali merasakan masakan yang membuat saya berhenti sejenak. Tapi ini istimewa. Nadia merasakan campuran bangga dan malu. Tidak setiap hari seseorang yang berpengaruh seperti Rafael memberikan pujian tulus. Tapi yang lebih penting, ia merasakan bahwa masakannya diterima bukan sekadar karena rasa, tapi juga karena ketulusan dan cinta yang ia tuangkan ke dalam setiap hidangan. Sejak saat itu, Rafael mulai sering mampir, awalnya sekadar untuk mencicipi masakan Nadia, tetapi lambat laun rasa kagumnya berkembang menjadi ketertarikan pada sosok gadis sederhana yang bekerja dengan sepenuh hati. Tanpa ia sadari, sebuah pertemuan kecil di warung sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Nadia. Tawaran mengejutkan. Beberapa hari setelah pertemuan pertama itu, Rafael kembali ke warung kecil Nadia. Kali ini, bukan hanya untuk makan siang, tapi dengan tujuan yang lebih serius. Setelah mencicipi masakan Nadia berkali-kali, hatinya dipenuhi rasa kagum, bukan hanya pada rasa masakan, tapi juga pada ketulusan dan dedikasi gadis itu. Selamat siang, Nadia. Sapa Rafael ramah saat memasuki warung. Nadia tersenyum, sedikit terkejut melihat pria itu datang lagi. Selamat siang, Pak Rafael. Silakan duduk. Jawab Nadia. Hatinya berdebar. Ia tak menyangka bos kaya dan terkenal seperti Rafael bisa begitu akrab di warung sederhana miliknya. Rafael duduk di meja pojok, menatap Nadia dengan serius namun hangat. Nadia, saya punya tawaran untukmu, katanya. Nada suaranya membuat Nadia terdiam sejenak. Untuk saya, Pak. Nadia menelan ludah. Hatinya campur aduk antara penasaran dan gugup. Rafael mengangguk. Ya, saya ingin kamu bekerja di restoran saya sebagai juru masak baru. Aku ingin kamu menambahkan sentuhanmu pada menu restoran. Aku yakin dengan bakatmu, restoran ini bisa menjadi lebih istimewa. Nadia terkejut. Pikirannya seketika kacau. Dari warung kecil di desa, ia diminta bekerja di restoran mewah milik salah satu pengusaha terkenal. Itu kesempatan besar, tapi juga menakutkan. Ia membayangkan dunia baru yang penuh aturan ketat, persaingan, dan standar tinggi. Tapi, saya bukan juru masak profesional, Pak. Saya hanya belajar dari ibu saya. Dan, saya takut tidak bisa memenuhi standar restoran Bapak. Nadia mengungkapkan keraguannya dengan suara pelan. Rafael tersenyum, lembut namun penuh keyakinan. Nadia, bukan soal gelar atau pengalaman. Aku mencari seseorang yang memasak dengan hati, dengan dedikasi. Dan itu yang aku lihat padamu. Aku yakin kamu bisa belajar dengan cepat. Aku akan membimbingmu. Nadia menunduk, merasakan campuran bangga dan takut. Ia tahu ini kesempatan langka, kesempatan yang bisa mengubah hidupnya. Tapi meninggalkan warung ibu dan kehidupan sederhana bukan hal yang mudah.
Berikan aku waktu untuk berpikir, Pak, ujar Nadia akhirnya. Hatinya penuh pertimbangan. Rafael mengangguk, menghargai keputusannya. Tentu, pikirkan baik-baik. Tapi percayalah, ini bisa menjadi awal yang luar biasa untukmu. Sepulang Rafael, Nadia duduk di dapur warung, menatap sayuran segar dan wajan panas yang masih tersisa di meja. Ia membayangkan dirinya bekerja di restoran mewah, berada di dapur besar, memasak untuk orang-orang yang belum ia kenal, tapi dengan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Malam itu, Nadia berbicara dengan ibunya, Sri, tentang tawaran Rafael. Bu, Rafael, bos restoran besar itu, menawarkan aku pekerjaan di restorannya, kata Nadia, suaranya campur aduk antara kagum dan ragu. Sri tersenyum lembut, menepuk bahu putrinya. Nak, ini kesempatan yang tidak datang dua kali. Tapi kau harus yakin dengan hatimu. Kalau kau merasa siap, ambillah. Tapi ingat, jangan sampai kau kehilangan dirimu sendiri. Setelah merenung sepanjang malam, Nadia akhirnya mengambil keputusan. Ia menatap cermin, melihat dirinya sendiri, gadis sederhana dengan mimpi sederhana, dan berkata dalam hati, aku akan mencoba. Ini mungkin jalan untuk mewujudkan sesuatu yang lebih besar, tanpa harus meninggalkan siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, Nadia menemui Rafael di restoran mewahnya. Dengan hati yang berdebar, ia mengucapkan, Pak Rafael, saya menerima tawaran Bapak. Rafael tersenyum lebar, penuh kegembiraan. Selamat datang di tim, Nadia. Aku yakin kamu akan membawa sesuatu yang istimewa. Hari itu menjadi awal baru bagi Nadia. Awal dari perjalanan yang akan membawa gadis sederhana dari warung kecil ke dunia restoran mewah. Dan awal dari hubungan yang akan berubah menjadi lebih dari sekadar profesional. Pertemuan pertama dengan Dimas. Hari pertama Nadia di restoran mewah Rafael dimulai lebih awal dari biasanya. Ia tiba lebih pagi, ingin menyesuaikan diri dengan dapur besar yang berkilau, lengkap dengan peralatan profesional dan aroma bumbu yang lebih tajam daripada warung kecilnya. Di sudut dapur, seorang pria dengan seragam koki rapi sedang menata bahan-bahan. Ia tampak serius, hampir kaku, dengan mata tajam yang selalu mengawasi setiap gerakan staf. Namanya Dimas, koki senior yang sudah bekerja di restoran Rafael selama bertahun-tahun. Ia ahli, disiplin, dan terkenal karena standar yang sangat tinggi. Ketika Nadia masuk, Dimas menatapnya dengan pandangan penuh perhatian. Rambut coklatnya sedikit acak-acakan, tapi sorot matanya tajam, seperti menilai setiap langkah Nadia. Siapa dia? Gumamnya pelan pada asisten di sebelahnya. Nadia tersenyum sopan, mencoba menenangkan diri. Selamat pagi, Pak Dimas. Nama saya Nadia. Saya akan bekerja di sini sebagai juru masak baru. Dimas mengangkat alis, ekspresinya sedikit dingin. Juru masak baru? HM, dari warung kecil, ya? Kita lihat seberapa cepat kamu bisa menyesuaikan diri di sini, katanya. Nada suaranya terdengar meremehkan. Hati Nadia berdebar. Tapi ia berusaha tenang. Ia tahu di dapur mewah ini, ia harus membuktikan kemampuannya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi lewat hasil masakannya. Sepanjang pagi itu, Dimas terus mengamati setiap gerakan Nadia. Cara ia memotong sayuran, mengaduk kuah, menumis bumbu, dan mencicipi masakan. Ada ketelitian alami dalam setiap gerakannya, sesuatu yang tidak mudah dipelajari dari buku atau pelatihan. Namun, Dimas merasa terancam. Baginya, Nadia hanyalah gadis muda dari desa, tapi bakat alami dan ketekunannya mulai terlihat jelas. Kalau dia terlalu cepat menguasai dapur ini, apa posisi saya tidak tergeser? Pikir Dimas dengan cemas. Saat Nadia menyiapkan saus spesial untuk salah satu menu utama, Rafael muncul di dapur, tersenyum hangat. Nadia, aku ingin kamu menambahkan sedikit sentuhan pada menu ayam panggang hari ini. Silakan coba kreativitasmu.
Nadia menunduk dan mulai bekerja. Ia menambahkan rempah pilihan, memutar resep klasik menjadi versi yang lebih ringan namun aromanya tetap kaya. Saat Rafael mencicipi, matanya berbinar. Ini luar biasa, Nadia. Rasanya segar, tapi tetap kaya rempah. Tepat seperti yang aku harapkan, puji Rafael. Dimas menatap dari jauh, bibirnya menekan tipis. Ia merasa kagum sekaligus cemburu. Gadis ini punya sentuhan yang tidak dimiliki siapapun di sini, pikirnya, sementara di sisi lain, rasa persaingan mulai tumbuh dalam dirinya. Hari itu berakhir dengan dapur yang sibuk tapi penuh ketegangan halus. Nadia pulang dengan rasa lega dan sedikit bangga. Ia berhasil membuat kesan pertama yang baik, meski sadar bahwa perjalanan di dapur mewah ini akan penuh tantangan, terutama menghadapi Dimas, koki senior yang mulai melihatnya sebagai ancaman. Tanpa Nadia sadari, pertemuan pertama ini bukan hanya awal dari karir barunya, tapi juga awal dari persaingan halus yang akan membentuk keterampilan, keberanian, dan tekadnya untuk menaklukkan dunia restoran mewah Rafael. Adaptasi di restoran mewah. Hari-hari pertama Nadia di restoran mewah Rafael bukanlah hal yang mudah. Dari dapur besar berkilau, oven raksasa, hingga peralatan stainless steel yang berderet rapi, semuanya terasa begitu berbeda dari warung kecil milik ibunya. Ia sering merasa terintimidasi, namun tekadnya untuk belajar lebih kuat dari rasa takut itu. Setiap pagi, Nadia datang lebih awal. Ia memperhatikan Rafael dengan seksama saat bosnya meninjau bahan-bahan segar, menambahkan bumbu, dan memberi arahan kepada para staf. Rafael bukan hanya bos, ia juga guru yang sabar, selalu menjelaskan mengapa setiap langkah dalam memasak penting. Rasa bukan hanya soal bumbu, Nadia, kata Rafael suatu pagi sambil mencicipi sup yang sedang Nadia aduk. Rasa adalah cerita. Setiap menu harus punya karakter, keseimbangan, dan konsistensi. Jangan hanya meniru resep, tapi pahami apa yang ingin disampaikan masakanmu. Nadia menunduk, menyerap setiap kata. Ia mulai memahami bahwa memasak di restoran mewah berbeda dari warung sederhana. Setiap piring yang keluar harus sempurna, konsisten, dan meninggalkan kesan mendalam pada pelanggan. Di sisi lain, Dimas tetap menjadi tantangan tersendiri. Ia mengamati Nadia setiap saat, terkadang memberi komentar tajam. Potong sayuran lebih rapi. Nadia, di sini kita tidak bisa asal-asalan, katanya suatu hari. Nada suaranya tajam tapi tidak kasar. Nadia menelan rasa malu dan mencoba memperbaiki tekniknya. Dengan kesabaran dan kerja keras, ia mulai menyesuaikan ritme dapur yang cepat, belajar teknik baru, dan mengasah rasa masakannya agar sesuai standar tinggi restoran. Namun, di balik ketegangan itu, Dimas juga mulai melihat potensi Nadia. Ketelitian dan kreativitasnya perlahan membuat Dimas terkesan. Ada momen-momen ketika ia mengangguk diam-diam, menyadari bahwa gadis desa ini memiliki bakat alami yang jarang dimiliki koki profesional. Selain belajar teknik, Nadia juga belajar soal disiplin, kebersihan, dan manajemen dapur. Ia mencatat setiap arahan Rafael, memperbaiki kesalahan, dan tak malu untuk bertanya ketika bingung. Semakin hari, ia mulai menemukan ritme sendiri, menyatukan pengalaman dari warung kecil dengan standar tinggi restoran mewah. Suatu sore, setelah shift yang panjang, Rafael menghampirinya. Nadia, aku lihat kamu berkembang cepat. Ini bagus. Tetap pertahankan ketekunanmu, dan jangan takut mencoba hal baru. Nadia tersenyum, merasa bangga. Ia mulai percaya pada dirinya sendiri. Warung kecil di desa mungkin sudah jauh di belakang, tapi ketekunan, cinta, dan dedikasinya dalam memasak tetap menjadi modal terkuatnya. Hari demi hari, Nadia beradaptasi, menghadapi tekanan, belajar dari kesalahan, dan perlahan mulai mendapatkan rasa hormat dari beberapa staf lain. Persaingan dengan Dimas masih ada, tapi kini berubah menjadi dorongan, bukan ancaman, yang membuat Nadia terus berkembang. Dengan setiap hidangan yang keluar dari tangannya, Nadia semakin yakin,
Dunia restoran mewah Rafael bukanlah tempat untuk ditakuti, tapi tempat untuk membuktikan bahwa seorang gadis sederhana pun bisa bersinar dengan bakat dan kerja keras. Kejutan dari Rafael. Sore itu, restoran mulai sepi setelah jam makan siang yang sibuk. Para staf membersihkan meja, mengemas bahan-bahan, dan mempersiapkan hidangan untuk shift berikutnya. Di dapur, Nadia masih sibuk menyiapkan menu spesial untuk makan malam, menambahkan bumbu, dan menyesuaikan rasa dengan teliti. Tanpa Nadia sadari, Rafael berdiri di balik pintu kaca, mengamati setiap gerakan gadis itu. Ia tersenyum tipis, kagum pada ketelitian dan dedikasi Nadia. Cara Nadia memadukan rempah, menyesuaikan tekstur saus, dan menjaga keseimbangan rasa membuat Rafael berpikir bahwa bakat seperti ini langka ditemukan. Rafael melangkah masuk tanpa membuat suara, hanya ingin melihat Nadia dari dekat. "Kau benar-benar berbeda, Nadia," gumamnya pelan, hampir untuk dirinya sendiri. "Bukan hanya soal rasa, tapi cara kau memasak dengan hati." Nadia menoleh sedikit, seakan merasakan kehadiran Rafael. "Pak Rafael, oh, saya tidak tahu Anda di sini," katanya, wajahnya memerah. Rafael tersenyum hangat. "Aku hanya ingin melihat bagaimana kau bekerja. Dan aku kagum kreativitasmu. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti menyesuaikan saus atau dekorasi piring, luar biasa." Nadia merasa bangga sekaligus malu. Pujian dari bos yang terkenal tegas dan perfeksionis itu terasa seperti hadiah yang tak ia duga. "Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik," jawabnya, suara lembut namun tulus. Rafael melangkah lebih dekat, menatap hidangan yang baru selesai ditata Nadia. "Ini lebih dari sekadar masakan, Nadia. Ada sentuhan pribadi yang membuat orang merasa hangat dan dihargai. Kau punya bakat yang jarang dimiliki orang lain." Nadia menunduk, merasakan campuran senang dan terharu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang bos besar dan sukses akan memperhatikan detil kecil dalam masakannya. Dan lebih dari itu, bahwa ia akan mengagumi ketulusannya. Hari itu, Rafael diam-diam memberikan Nadia kesempatan untuk mengekspresikan kreativitasnya lebih bebas. Ia membiarkan Nadia mencoba menu baru, bereksperimen dengan rempah dan teknik baru, sambil terus mengamati dari jauh. Setiap kali Nadia berhasil menyempurnakan hidangan, Rafael merasakan rasa kagum yang semakin dalam. Sejak sore itu, ada sesuatu yang berubah. Rafael tidak hanya melihat Nadia sebagai juru masak baru, tapi juga mulai menghargai keunikan dan kepribadiannya. Sementara itu, Nadia mulai menyadari bahwa Rafael bukan sekadar bos. Ia adalah mentor, pengamat yang peduli, dan mungkin seseorang yang bisa memahami hatinya. Tanpa mereka sadari, momen sederhana di dapur itu menandai awal dari hubungan yang akan berkembang perlahan, penuh ketegangan, kekaguman, dan ketulusan yang akan mengubah hidup Nadia selamanya. Masalah pertama. Malam itu, restoran Rafael dipenuhi lampu hangat dan aroma masakan yang menggoda. Pelanggan VIP telah memesan meja khusus, termasuk beberapa tamu penting dari dunia bisnis dan kuliner. Semua staf bergerak cepat, memastikan setiap hidangan keluar sempurna. Nadia, yang mulai menyesuaikan diri dengan ritme restoran, menyiapkan hidangan utama malam itu, sup lobster dengan saus krim truffle yang menjadi salah satu menu favorit Rafael. Ia menata piring dengan teliti, memastikan setiap detail sempurna. Tiba-tiba, salah satu tamu VIP mencicipi supnya dan menatap tajam. "Maaf, tapi rasanya terlalu asin. Saya tidak bisa memakannya seperti ini," keluh tamu itu dengan nada serius. Suasana dapur langsung berubah tegang. Para staf menatap Nadia. Jantung Nadia berdegup kencang. Ini masalah besar, bukan hanya soal rasa, tapi reputasi restoran yang bergengsi. Ia merasa panik, hampir ingin menangis. Namun, ia menarik napas dalam-dalam, mengingat kata-kata Rafael. Masak bukan hanya soal resep, tapi tentang memahami orang yang menikmatinya. Dengan tangan gemetar namun tekad kuat,
Nadia segera mengambil mangkuk sup tersebut kembali ke dapur. Ia menyesuaikan rasa, menambahkan sedikit krim dan rempah, mencicipi lagi, hingga menemukan keseimbangan yang tepat. Setiap langkah dilakukan dengan cepat tapi hati-hati. Setelah beberapa menit, Nadia kembali ke meja tamu VIP, menyerahkan piring yang sudah diperbaiki. Tamu itu mencicipi kembali, dan matanya melebar. Ah, ini baru sempurna. Rasanya pas, teksturnya lembut, aromanya memikat. Terima kasih, kata tamu itu sambil tersenyum puas. Nadia menghela napas lega. Wajahnya memerah karena campuran lega dan bangga. Rafael, yang sejak awal mengamati dari dekat, tersenyum kecil dan menepuk bahu Nadia. Bagus sekali, Nadia. Kau tetap tenang, berpikir cepat, dan memperbaiki kesalahan. Itu kualitas yang sangat berharga di dapur ini, puji Rafael. Dimas, yang sebelumnya menatap skeptis, kali ini tidak bisa menahan kekagumannya. Gadis ini, dia pantas di sini, gumamnya pelan, dengan nada yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Malam itu, Nadia belajar pelajaran penting. Menjadi juru masak di restoran mewah bukan hanya soal rasa, tapi juga soal ketenangan, kreativitas, dan kemampuan menghadapi tekanan. Sekali kesalahan bisa berdampak besar, tapi kemampuan untuk memperbaiki diri dengan cepat adalah apa yang membedakan seorang koki biasa dengan seorang koki hebat. Saat malam berakhir, Nadia duduk sejenak di dapur yang sepi, menatap alat-alat dan bahan-bahan yang kini terasa lebih akrab. Ia tersenyum tipis, merasa bangga pada dirinya sendiri. Masalah pertama telah ia atasi, dan ia tahu, ini baru permulaan perjalanan panjangnya di dunia restoran mewah Rafael. Persaingan dengan Dimas. Hari-hari di dapur restoran mewah Rafael semakin intens. Nadia mulai menemukan ritme kerjanya. Tapi setiap keberhasilan kecil selalu diikuti oleh sorotan tajam dari Dimas. Koki senior itu merasa posisinya terancam. Bakat alami Nadia dan kreativitasnya mulai mencuri perhatian, termasuk perhatian Rafael sendiri. Suatu pagi, saat Nadia menyiapkan menu baru, ikan bakar dengan saus madu dan rempah pilihan, Dimas sengaja meletakkan potongan ikan yang kurang segar di salah satu piring. Maksudnya jelas. Membuat Nadia terlihat gagal di depan Rafael. Nadia hampir panik ketika menyadari bahan yang salah itu. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasakan tatapan tajam Dimas dari seberang dapur. Namun, ia menenangkan diri, mengingat prinsip yang selalu ia pegang. Masak dengan hati, dan selesaikan masalah dengan cepat. Dengan cekatan, Nadia membuang potongan ikan yang kurang baik, memilih yang segar, menyesuaikan bumbu, dan menata kembali piring dengan presentasi yang sempurna. Dalam hitungan menit, hidangan itu siap disajikan kembali. Rafael, yang sedang memeriksa persiapan meja makan, mencicipi hasil akhirnya. Matanya berbinar. Ini luar biasa. Nadia, tekstur ikan sempurna, sausnya pas, aromanya menawan. Kau berhasil mengubah situasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Dimas menelan rasa kesal, menyadari bahwa strategi kecilnya gagal. Semakin Nadia berhasil, semakin Rafael kagum padanya. Hal itu membuat posisi Nadia semakin kuat, dan secara tidak langsung mengubah dinamika dapur. Hari berikutnya, Dimas mencoba lagi, memberi arahan yang membingungkan staf lain, mengubah beberapa bahan dengan harapan membuat Nadia bingung. Tapi setiap kali, Nadia tetap tenang, mengandalkan insting, pengalaman dari warung kecil, dan pembelajaran dari Rafael. Ia menyesuaikan rasa, menyempurnakan hidangan, dan membuat setiap piring keluar dengan kualitas tinggi. Rafael mulai memperhatikan hal ini. Setiap kali Nadia berhasil menghadapi trik Dimas, Rafael tersenyum kecil, terkagum pada kemampuan adaptasi dan kreativitas gadis itu. Dia punya ketenangan yang jarang dimiliki orang seumurannya, gumam Rafael dalam hati. Dimas, meski merasa frustrasi, mulai menyadari bahwa persaingan ini bukan hanya tentang menjatuhkan Nadia. Perlahan, ia mulai menghargai keterampilan dan ketekunan gadis desa itu.
Ada rasa hormat yang tumbuh di balik tatapan skeptisnya, meski ia enggan mengakuinya. Hari itu menjadi titik penting. Nadia tidak hanya membuktikan dirinya mampu bertahan di dapur mewah, tapi juga mulai mendapatkan pengakuan, baik dari Rafael maupun staf lainnya. Persaingan dengan Dimas, yang awalnya terasa menakutkan, berubah menjadi dorongan yang membuat Nadia terus berkembang, kreatif, dan lebih percaya diri. Ketika malam tiba dan dapur mulai sepi, Nadia berdiri di depan jendela, melihat lampu kota memantul di kaca restoran. Ia tersenyum, menyadari sesuatu. Tantangan akan selalu ada, tapi setiap rintangan adalah kesempatan untuk bersinar. Dan ia siap menghadapi apapun, dengan hati dan bakatnya yang tulus. Pujian tak terduga. Pagi itu, restoran Rafael lebih ramai dari biasanya. Shift sarapan penuh dengan pelanggan penting dan staf sibuk menyiapkan hidangan dengan ritme cepat. Nadia bekerja dengan penuh konsentrasi, menyiapkan menu spesial roti panggang dengan topping telur orak-arik dan sayuran segar. Saat ia sedang menata piring, Rafael masuk ke dapur. Semua staf otomatis menoleh, karena bos mereka jarang turun langsung ke dapur kecuali ada hal penting. Namun, kali ini Rafael tampak santai. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Nadia, panggil Rafael dengan suara tegas namun hangat, membuat Nadia spontan menatapnya. Ya, Pak Rafael, jawab Nadia cepat, sedikit gugup karena semua mata kini tertuju pada mereka. Rafael berjalan perlahan ke arah meja Nadia, menatap hasil masakannya. Lihat semua orang di sini, staf dapur, pelayan, dan asisten. Ini yang ingin saya tunjukkan sebagai contoh. Nadia, gadis ini, dia datang dari warung kecil, tapi lihat apa yang bisa dia lakukan. Ketekunan, kreativitas, dan dedikasinya dalam setiap hidangan, luar biasa. Sejenak, dapur hening. Semua staf menatap Nadia dengan mata terbuka lebar. Beberapa tersenyum, sebagian lagi tampak kagum. Nadia menunduk. Pipinya memerah, merasa malu tapi juga bangga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kerja kerasnya akan mendapat pengakuan langsung dari Rafael di depan semua orang. Terima kasih, Pak Rafael, ujar Nadia pelan. Suaranya bergetar karena campuran malu dan senang. Rafael menepuk bahu Nadia dengan lembut. Jangan terlalu rendah hati. Kau pantas mendapatkannya. Dan saya ingin kalian semua belajar dari contoh ini. Dedikasi dan hati dalam bekerja adalah yang paling berharga. Dimas, yang biasanya terlihat dingin dan kompetitif, menatap Nadia dengan pandangan berbeda. Ada sedikit senyum yang tersembunyi di wajahnya, tanda pengakuan diam-diam terhadap kemampuan gadis itu. Momen itu tidak hanya membuat Nadia merasa bangga, tetapi juga memberi energi baru. Ia merasa diterima, dihargai, dan mulai benar-benar percaya bahwa ia bisa bersaing di dunia restoran mewah ini. Lebih dari itu, hubungan profesionalnya dengan Rafael menjadi lebih hangat. Ada rasa hormat dan kekaguman yang mulai tumbuh di antara mereka. Saat shift berlanjut, Nadia menyiapkan hidangan dengan semangat baru. Setiap piring yang ia tata kini bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang membuktikan dirinya bahwa gadis desa dengan bakat sederhana bisa bersinar di dapur restoran mewah. Malam itu, ketika restoran mulai sepi, Nadia duduk sejenak di pojok dapur, menatap alat masak dan wajan yang kini terasa lebih akrab. Senyum tipis muncul di wajahnya. Pujian Rafael hari ini bukan sekadar kata-kata, tapi pengakuan yang akan selalu ia ingat. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi langkahnya semakin mantap. Persahabatan dengan Rani. Beberapa minggu setelah Nadia mulai bekerja di restoran mewah Rafael, ia menyadari bahwa dunia dapur profesional tidak hanya menuntut keterampilan memasak, tapi juga kemampuan menghadapi tekanan tinggi, egosentris staf, dan ritme kerja yang tak pernah berhenti. Di tengah kesibukan itu, ada seorang sosok yang selalu tampak tenang, cekatan, dan penuh perhatian. Rani, asisten pribadi Rafael sekaligus penghubung antara staf dapur dan manajemen. Rani terkenal cerdas, kritis, tapi juga ramah bagi mereka yang mau belajar. Suatu sore,
Saat Nadia sedang menyiapkan saus spesial untuk menu makan malam, Rani menghampirinya. "Hei, Nadia, kau terlihat sedikit tegang. Ini baru shift kedua kali mencoba menu baru, ya?" Rani tersenyum lembut. Nadia tersenyum malu. "Iya, Rani. Rasanya masih sulit menyesuaikan diri dengan standar restoran. Setiap kesalahan kecil bisa terlihat besar di sini." Rani mengangguk, seolah memahami sepenuhnya. "Aku mengerti. Dapur ini memang keras, tapi jangan lupa, semua orang di sini pernah berada di posisimu. Kuncinya adalah fokus, tetap tenang, dan jangan takut bertanya atau meminta bantuan. Oh, dan catat setiap trik kecil yang kau pelajari, itu akan sangat membantu." Nadia merasa lega. Kehadiran Rani memberi rasa nyaman yang sebelumnya jarang ia rasakan di dapur mewah ini. "Terima kasih, Rani. Aku senang bisa belajar darimu." Rani menepuk bahu Nadia ringan. "Aku senang kau mau belajar. Ingat, kemampuan memasak penting, tapi kemampuan menghadapi tekanan dan beradaptasi sama pentingnya. Kau punya bakat alami, tapi jangan biarkan stres menghalangi kreativitasmu." Sejak itu, Rani menjadi semacam mentor sekaligus sahabat bagi Nadia. Ia tidak hanya memberikan tips praktis, seperti cara menyeimbangkan rasa atau mengatur waktu di dapur, tapi juga memberi dukungan emosional ketika Nadia menghadapi komentar tajam Dimas atau tekanan dari shift sibuk. Di sela-sela shift, Rani bahkan memberi Nadia trik-trik kecil, bagaimana mengingat pesanan dengan cepat, cara menyiapkan bahan agar efisien, dan bagaimana menghadapi pelanggan sulit tanpa kehilangan ketenangan. Setiap tips membuat Nadia semakin percaya diri. Persahabatan ini membuat Nadia merasa lebih kuat. Ia mulai menyadari bahwa bekerja di restoran mewah bukan hanya soal bakat, tapi juga tentang jaringan dukungan, kerjasama, dan kemampuan menavigasi tekanan tanpa kehilangan fokus. Hari itu, ketika shift selesai dan dapur mulai sepi, Nadia menatap Rani dengan senyum hangat. "Terima kasih, Rani. Kau membuat semuanya terasa lebih mudah." Rani tersenyum kembali. "Jangan terlalu rendah hati. Kau hebat, Nadia. Dan aku yakin, ini baru awal dari perjalananmu di sini." Dengan dukungan Rani, Nadia merasa lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Persaingan dengan Dimas, ekspektasi Rafael, dan tekanan dari pelanggan VIP. Persahabatan baru ini tidak hanya memperkuat keterampilan profesionalnya, tapi juga hatinya, membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan barunya. Malam gala restoran. Malam itu, restoran Rafael bersinar lebih terang dari biasanya. Lampu kristal memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, menciptakan suasana mewah yang elegan. Tamu-tamu penting dari dunia bisnis, kuliner, dan bahkan selebritas hadir, duduk di meja dengan taplak putih bersih, menunggu hidangan istimewa yang telah dipersiapkan khusus untuk gala malam itu. Di dapur, Nadia bekerja dengan fokus tinggi. Ia ditugasi menyiapkan menu khusus, starter sup krim jamur dengan hiasan truffle, hidangan utama ikan panggang dengan saus rempah eksotis, dan dessert mousse coklat dengan sentuhan buah segar. Setiap piring harus sempurna, dari rasa, tekstur, hingga presentasi visual. Jantung Nadia berdegup kencang. Ini adalah acara besar, dan kesalahan sekecil apapun bisa berdampak pada reputasi restoran, dan pada dirinya sendiri. Namun, ingatan akan kata-kata Rani dan Rafael memberinya kekuatan. Masak dengan hati, tetap tenang, dan percaya pada bakatmu. Dengan cekatan, Nadia mengaduk, menumis, dan menata piring. Ia mengawasi setiap detail, memastikan setiap hidangan keluar dari dapurnya dengan kualitas terbaik. Bahkan Dimas, yang biasanya skeptis, kali ini hanya mengamati dari jauh dengan pandangan serius namun diam-diam kagum. Ketika hidangan pertama disajikan, tamu-tamu mencicipi dengan perlahan. Sejenak keheningan terjadi, lalu suara-suara kagum mulai terdengar. "Ini luar biasa," seru salah satu tamu, matanya berbinar. "Rasanya seimbang,
aromanya memikat, dan presentasinya sempurna. Nadia menatap dari balik dapur, merasa lega sekaligus bangga. Ia bisa melihat Rafael tersenyum tipis di ujung ruang makan. Matanya memancarkan kekaguman dan kepuasan. Selanjutnya, hidangan utama keluar, dan setiap piring mendapatkan reaksi serupa. Tamu-tamu memuji rasa, tekstur, dan inovasi yang ditampilkan. Bahkan beberapa kritikus kuliner mencatat detail kecil seperti harmoni rasa rempah dan cara Nadia menata hidangan dengan indah. Setelah malam itu selesai, Rafael menghampiri Nadia di dapur, menepuk bahunya. "Nadia, kau membuat malam ini menjadi sukses besar. Tamu-tamu sangat terkesan. Dan aku juga. Kreativitasmu, ketenanganmu di bawah tekanan, luar biasa." Nadia tersenyum malu. Wajahnya memerah. "Terima kasih, Pak Rafael. Semua ini juga berkat bimbingan dan dukungan Bapak serta Rani." Rafael menatapnya dengan hangat. "Kau pantas mendapatkannya. Aku yakin ini baru permulaan dari perjalananmu di restoran ini. Kau punya bakat yang jarang dimiliki orang lain, dan malam ini, semua orang melihat itu." Malam gala itu menjadi titik penting dalam karir Nadia. Ia tidak hanya membuktikan kemampuan memasak, tapi juga kemampuannya menghadapi tekanan besar, tetap kreatif, dan menonjolkan bakatnya. Lebih dari itu, malam itu membuat Rafael semakin yakin bahwa Nadia bukan hanya juru masak, tapi aset berharga bagi restoran dan masa depan mereka bersama. Ketika malam berakhir dan dapur kembali sepi, Nadia duduk sejenak, menatap alat masak dan wajan yang kini terasa akrab. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa dunia restoran mewah ini menuntut banyak hal. Tapi ia mulai menemukan tempatnya di sana, dan itu membuatnya semakin percaya diri. Rafael mulai dekat. Beberapa minggu setelah malam gala, suasana di restoran tetap sibuk, tapi ada dinamika baru yang mulai terasa. Rafael mulai lebih sering muncul di dapur, bukan hanya untuk memantau, tapi untuk berdiskusi langsung dengan Nadia tentang menu, konsep, dan inovasi restoran. Suatu sore, ketika Nadia sedang menyesuaikan bumbu untuk hidangan fusion terbaru, Rafael menghampirinya. "Nadia, boleh aku minta pendapatmu?" tanyanya. Matanya menatap dengan serius tapi hangat. Nadia terkejut sejenak. Biasanya Rafael memberi arahan, tapi jarang sekali meminta pendapat staf baru, apalagi dari gadis sederhana seperti dirinya. "Tentu, Pak Rafael." "Tentang apa?" Rafael menunjuk beberapa menu baru di papan persiapan. "Aku ingin menambahkan beberapa sentuhan kreatif, tapi aku ingin tahu bagaimana menurutmu. Kau kan selalu bisa menyeimbangkan rasa dan presentasi dengan cara yang berbeda." Nadia tersenyum, merasa dihargai. Ia mulai memberikan saran, kombinasi rempah yang bisa menonjolkan rasa asli bahan, cara menata hidangan agar lebih menarik, bahkan ide untuk menu musiman yang bisa menarik lebih banyak pelanggan. Rafael mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap ide. "Ini bagus. Sangat bagus. Aku tidak menyangka seorang gadis dari warung kecil bisa memiliki perspektif seperti ini," katanya sambil tersenyum tipis. Sejak hari itu, Rafael sering menghampiri Nadia untuk berdiskusi, bukan hanya soal masakan, tapi juga konsep restoran, dari cara menata meja, memperkenalkan menu baru, hingga strategi promosi untuk menarik pelanggan VIP. Kehangatan interaksi mereka mulai terlihat jelas, meski masih berada dalam batas profesional. Staf lain mulai menyadari hal ini. Beberapa tersenyum diam-diam, menyadari bahwa hubungan Rafael dan Nadia berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat dibanding sekadar bos dan juru masak baru. Namun, Nadia tetap menjaga profesionalisme, merasa senang karena pendapatnya dianggap penting dan dihargai. Di sela-sela shift, Rafael bahkan mulai memberi pujian sederhana, seperti menanyakan bagaimana Nadia menyesuaikan rasa atau memuji sentuhan kreatifnya di satu hidangan. Hal-hal kecil itu membuat Nadia merasa dihargai dan diperhatikan, sekaligus meningkatkan kepercayaan dirinya. Hari itu, ketika shift selesai dan dapur mulai sepi,
Nadia menatap Rafael yang sedang meninjau laporan restoran. "Terima kasih, Pak Rafael, karena mempercayai pendapat saya," ucap Nadia pelan. Rafael tersenyum hangat. "Percaya padamu, Nadia. Itu hal termudah untuk kulakukan. Kau memiliki bakat dan ketenangan yang membuat semuanya lebih baik. Terus kembangkan dirimu." Malam itu, Nadia pulang dengan hati ringan. Ia menyadari bahwa hubungan profesional mereka telah berubah menjadi kolaborasi yang saling menghargai, dan ia mulai merasakan sesuatu yang lebih. Ketertarikan, kekaguman, bahkan rasa nyaman saat Rafael memperhatikannya. Di dunia restoran mewah yang penuh tekanan ini, perhatian kecil Rafael menjadi cahaya hangat bagi Nadia, membuatnya semakin yakin untuk terus berusaha dan berkembang, bukan hanya sebagai juru masak, tapi sebagai diri sendiri yang diperhitungkan dan dihargai. Rahasia masa lalu Nadia. Suatu sore yang tenang, restoran mulai sepi. Shift makan siang sudah berakhir, dan hanya beberapa staf yang tersisa di dapur. Nadia sedang membersihkan meja persiapan ketika Rafael menghampirinya, membawa beberapa dokumen tentang konsep menu baru. "Boleh aku duduk sebentar, Nadia?" tanya Rafael. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Nadia mengangguk, sedikit gugup. Ia merasa ada aura serius namun hangat di mata bosnya itu. Rafael duduk di salah satu kursi, menatap Nadia dengan penuh perhatian. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Nadia. Tentang bagaimana kau bisa sampai di sini, di dapur ini. Aku tahu kau memiliki bakat yang luar biasa, tapi aku penasaran. Dari mana semua ini berasal?" Nadia menelan ludah. Ia jarang membicarakan masa lalunya. Hidup sederhana di desa, membantu ibu di warung kecil, dan belajar memasak dari resep turun-temurun keluarga. Namun, ada rasa nyaman yang membuatnya bisa membuka diri sedikit. "Begini, Pak Rafael, saya tumbuh di desa, bekerja di warung kecil ibu saya sejak kecil. Saya tidak memiliki pelatihan formal, tapi saya belajar memasak dengan hati, dan setiap masakan adalah cara saya mengekspresikan cinta dan menghargai orang," cerita Nadia dengan suara lembut. Rafael mendengarkan dengan seksama. Matanya tidak lepas dari wajah Nadia. Ia merasa kagum, bukan hanya karena keterampilan masakannya, tapi karena ketulusan, kerja keras, dan dedikasi yang terpancar dari gadis sederhana ini. "Kau benar-benar luar biasa, Nadia," kata Rafael pelan, suaranya penuh kekaguman. "Bakat, ketekunan, dan hati yang kau tuangkan ke setiap hidangan, itu sesuatu yang jarang dimiliki orang. Aku tidak hanya menghargai keterampilanmu, tapi juga siapa dirimu." Nadia tersenyum malu, pipinya memerah. Ia tidak menyangka Rafael akan merespons dengan hangat, bukan sekadar penasaran atau memandang rendah. "Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagi saya," ujarnya tulus. Sejak percakapan itu, Rafael mulai melihat Nadia bukan hanya sebagai juru masak berbakat, tapi sebagai pribadi yang inspiratif. Setiap hidangan yang ia cicipi, setiap ide kreatif yang ia ajukan, kini terasa lebih bermakna karena mengetahui latar belakang gadis itu. Rafael diam sejenak, menatap Nadia. "Aku yakin perjalananmu masih panjang, Nadia. Tapi aku ingin kau tahu, aku menghargai siapa dirimu, dan aku yakin dunia akan melihat bakatmu suatu hari nanti." Nadia merasa hangat di hati. Untuk pertama kalinya, ia merasakan pengakuan yang bukan hanya soal kemampuan profesional, tapi juga tentang dirinya sebagai manusia. Kedekatan mereka terasa lebih nyata, tulus, dan penuh penghargaan. Malam itu, ketika Nadia melanjutkan pekerjaannya, ia tersenyum dalam hati. Rahasia masa lalunya bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang membuatnya diakui dan dihargai. Dan di sisi lain, Rafael semakin kagum, tidak hanya pada masakannya, tapi pada gadis sederhana dengan hati yang besar dan tekad yang kuat. Persaingan meningkat. Hari-hari di restoran semakin intens. Nadia mulai menemukan ritme dan percaya diri, tapi itu juga berarti Dimas semakin merasa terancam.
Koki senior itu tidak bisa menahan iri melihat perhatian Rafael pada Nadia, pujian yang ia terima, dan kemampuan gadis sederhana itu yang makin menonjol di dapur mewah. Suatu pagi, ketika shift sarapan baru dimulai, Dimas sengaja menukar beberapa bahan bumbu, berharap Nadia akan melakukan kesalahan. Ia menyembunyikan satu bumbu penting dan mengganti ikan segar dengan yang kurang baik. Berpikir hal itu akan membuat Nadia panik di depan Rafael. Namun, Nadia sudah belajar banyak sejak hari pertamanya. Dengan insting yang terasah dan pengalaman dari warung kecil, ia segera menyadari ada yang tidak beres. Ia menghentikan proses memasak, memeriksa bahan-bahan dengan teliti, dan menyesuaikan resep. Dengan cepat, ia memperbaiki bumbu, memilih bahan terbaik, dan menyajikan hidangan dengan rasa yang sempurna. Rafael, yang sedang memeriksa setiap hidangan sebelum disajikan, menatap piring Nadia dengan kagum. Ini luar biasa. Nadia, kau menangani tekanan dengan sangat tenang. Rasa dan teksturnya sempurna, puji Rafael, tanpa menyadari bahwa Dimas mencoba sabotase. Dimas menatap dari jauh, frustrasi. Setiap kali ia mencoba menjatuhkan Nadia, gadis itu selalu berhasil mengatasinya, bahkan membuat Rafael semakin kagum. Ia mulai menyadari bahwa persaingan ini bukan hanya soal keterampilan, tapi juga ketenangan, ketekunan, dan kemampuan Nadia beradaptasi di bawah tekanan. Hari itu, Nadia belajar sesuatu yang penting. Persaingan dan tekanan bukan untuk ditakuti, tapi sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan dan ketahanan diri. Setiap usaha sabotase Dimas malah semakin menegaskan bahwa ia memiliki bakat, insting, dan ketenangan yang sulit ditandingi. Malamnya, ketika dapur sepi, Nadia duduk sejenak, menatap wajan dan bahan-bahan yang kini terasa semakin akrab. Ia tersenyum tipis. Persaingan dengan Dimas memang sulit, tapi itu justru membuatnya berkembang lebih cepat. Setiap tantangan, setiap trik yang coba dijatuhkan padanya, hanya membuatnya lebih percaya diri dan matang sebagai juru masak di restoran mewah Rafael. Rafael pun semakin menghargai keberanian dan ketenangan Nadia, menaruh kepercayaan lebih padanya, dan diam-diam kagum pada gadis sederhana yang mampu menaklukkan tekanan dunia restoran mewah dengan hati dan ketekunan. Menu musiman. Musim semi telah tiba, dan restoran Rafael ingin memperkenalkan menu musiman yang segar dan berbeda dari biasanya. Rafael memanggil Nadia ke ruang persiapan dapur. Matanya berbinar penuh antusiasme. Nadia, aku ingin kau membuat menu musiman untuk restoran ini. Aku ingin sesuatu yang unik, segar, tapi tetap elegan. Aku percaya padamu untuk mengekspresikan kreativitasmu, kata Rafael dengan senyum hangat. Nadia hampir terkejut. Tawaran ini bukan sekadar tanggung jawab besar, tapi juga pengakuan atas bakat dan ketekunannya. Terima kasih, Pak Rafael. Saya akan mencoba yang terbaik, jawab Nadia tulus, hatinya berdebar. Beberapa hari berikutnya, Nadia mulai meneliti bahan-bahan musiman, sayuran segar, buah lokal, rempah yang sedang mekar, dan ikan tangkapan terbaru. Ia menulis resep baru, mencoba kombinasi rasa, dan menyesuaikan presentasi agar tampak elegan dan menarik di meja restoran. Dimas mengamati proses Nadia dari jauh, bibirnya menekan tipis. Ia merasa persaingan semakin menantang, tapi juga mulai menyadari kualitas Nadia yang semakin menonjol. Di hari presentasi menu musiman, Nadia menata hidangan dengan penuh kreativitas. Sup asparagus dengan krim lembut dan taburan keju parmesan, salad buah lokal dengan saus balsamic ringan, dan ikan panggang dengan glaze jeruk yang menonjolkan rasa alami bahan. Setiap piring disajikan dengan detail yang memukau. Rafael mencicipi satu persatu hidangan. Matanya berbinar, dan senyum hangat muncul di wajahnya. Ini luar biasa, Nadia. Kreativitasmu, keseimbangan rasa, semuanya sempurna. Aku tidak menyangka menu musiman bisa seunik ini, puji Rafael di depan seluruh staf. Nadia tersenyum malu tapi bangga. Usaha, ketekunan, dan kreativitasnya diakui, dan ini bukan sekadar kemenangan pribadi,
Menu baru ini juga membuat restoran semakin terkenal di kalangan pelanggan dan kritikus kuliner. Dimas menatap dari jauh, kini dengan rasa hormat yang sulit disembunyikan. Persaingan mereka telah mengubahnya. Bukan lagi hanya tentang ego, tapi juga tentang menghargai bakat sejati. Hari itu menjadi momen penting bagi Nadia. Menu musiman bukan hanya menampilkan bakat memasaknya, tapi juga menunjukkan bahwa ia bisa membawa sesuatu yang berbeda, segar, dan berkesan ke dunia restoran mewah Rafael. Kepercayaan Rafael dan dukungan Rani semakin memperkuat keyakinannya bahwa ia bisa bersinar, bahkan di tengah tekanan dan persaingan yang ketat. Ketika malam tiba, Nadia berdiri di dapur, menatap bahan-bahan segar yang tersisa dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi malam ini, ia telah membuktikan sesuatu. Kreativitas dan hati bisa mengubah dunia, satu hidangan pada satu waktu. Nadia belajar mengelola restoran. Beberapa minggu setelah sukses dengan menu musiman, Rafael memanggil Nadia ke ruang manajemen restoran. Ia menatap gadis sederhana itu dengan serius namun hangat. "Nadia," kata Rafael, "aku ingin memberi tanggung jawab baru padamu. Kau akan mengelola salah satu bagian restoran, mulai dari dapur hingga koordinasi staf di shift tertentu. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menangani semuanya, bukan hanya memasak." Nadia terkejut. "Mengelola restoran, Pak? Saya akan mencoba sebaik mungkin," jawabnya, jantung berdebar karena kombinasi gugup dan bangga. Rafael tersenyum. "Aku yakin kau bisa. Kau punya bakat, ketenangan, dan kemampuan mengatur diri. Ini saatnya kau belajar lebih banyak, dan menunjukkan kemampuanmu di tingkat yang lebih tinggi." Hari pertama Nadia mengelola bagian restoran terasa menegangkan. Ia harus memastikan semua hidangan keluar tepat waktu, kualitas tetap konsisten, staf bekerja sama dengan baik, dan pelanggan puas. Setiap keputusan kecil, mulai dari menugaskan asisten dapur, mengatur jadwal shift, hingga menanggapi keluhan pelanggan, menjadi tanggung jawabnya. Rani membantu Nadia menyesuaikan diri. "Ingat, Nadia, mengelola bukan hanya tentang memberi perintah. Kau harus bisa memotivasi, mengatur waktu, dan memecahkan masalah dengan cepat. Kau pasti bisa," kata Rani sambil tersenyum. Ketika shift berlangsung, beberapa masalah muncul. Seorang staf terlambat, pesanan salah dikirim, dan pelanggan VIP sedikit kecewa karena hidangan memerlukan waktu lebih lama. Namun, Nadia tetap tenang. Ia mengatur ulang staf, menyesuaikan jadwal, dan mengubah strategi penyajian agar semuanya tetap berjalan lancar. Rafael memperhatikan dari jauh, kagum melihat ketenangan dan kepemimpinan Nadia. Dia tidak hanya jago memasak, tapi juga punya kepala dingin dan kemampuan manajerial. Luar biasa, gumam Rafael dalam hati. Di akhir shift, restoran berjalan lancar meski ada beberapa kendala kecil. Nadia merasa lega dan bangga. Ia menyadari bahwa belajar mengelola restoran bukan sekadar tentang masakannya, tapi tentang membangun koordinasi, mengatur ritme kerja, dan memastikan semua orang bekerja sama dengan baik. Rafael menghampirinya, menepuk bahu Nadia. "Bagus sekali, Nadia. Kau menangani semuanya dengan sangat baik. Ini baru permulaan, tapi aku yakin kau bisa menjadi salah satu pilar restoran ini." Nadia tersenyum tipis. Wajahnya memerah karena bangga. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi kesempatan ini memberinya rasa percaya diri baru. Bakatnya di dapur kini mulai dipadukan dengan kemampuan memimpin, mengelola, dan membuat keputusan penting. Malam itu, Nadia pulang dengan hati ringan, menyadari satu hal, dunia restoran mewah ini menantang, tapi setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan membuktikan bahwa gadis sederhana pun bisa bersinar, bukan hanya sebagai juru masak, tapi juga sebagai pemimpin yang dihormati. Momen kebersamaan. Malam itu, restoran hampir sepi. Shift makan malam telah berakhir, dan hanya beberapa staf yang masih membersihkan dapur. Lampu hangat di dapur memantulkan cahaya lembut,
menciptakan suasana yang berbeda dari kesibukan biasa. Nadia sedang menyiapkan beberapa menu penutup untuk acara khusus keesokan hari. Tiba-tiba Rafael muncul, membawa wajan dan beberapa bahan tambahan. Bantu aku menyiapkan beberapa hidangan ini, Nadia. Aku ingin melihat bagaimana kita bisa memadukan ide kita, katanya dengan senyum hangat. Nadia tersenyum malu tapi senang. Tentu, Pak Rafael, jawabnya. Hatinya berdebar. Selama beberapa jam berikutnya, mereka bekerja berdampingan. Rafael menunjukkan beberapa teknik baru, Nadia menambahkan sentuhan kreatifnya, dan mereka saling bertukar ide. Tangan mereka terkadang hampir bersentuhan saat menata bahan, aroma masakan memenuhi udara, dan percakapan mereka mengalir alami, tentang masakan, tentang restoran, bahkan tentang hal-hal sederhana yang membuat mereka tertawa. Di tengah kesibukan, Rafael berhenti sejenak, menatap Nadia dengan mata yang serius namun lembut. Nadia, aku ingin jujur padamu, katanya pelan, suaranya hampir seperti berbisik di dapur yang sepi. Nadia menoleh. Jantungnya berdetak lebih kencang. Apa, Pak Rafael? Rafael menarik napas dalam-dalam. Aku kagum padamu. Bukan hanya karena bakatmu dalam memasak, tapi karena ketulusan, kerja keras, dan hatimu. Setiap hari aku melihatmu tumbuh, belajar, dan memberi yang terbaik, dan itu membuatku merasa lebih dari sekadar bos dan karyawan. Nadia terdiam. Wajahnya memerah. Ia tidak menyangka Rafael akan mengungkapkan perasaan seperti ini. Pak Rafael, saya juga merasa nyaman bekerja dengan Bapak. Ucap Nadia pelan. Suara bergetar karena campuran gugup dan bahagia. Rafael tersenyum tipis. Mendekat sedikit. Aku ingin kau tahu. Aku menghargai setiap hal tentangmu, Nadia. Kau bukan hanya juru masak yang luar biasa, tapi juga seseorang yang spesial bagiku. Hati Nadia berdebar, tapi ia merasakan kehangatan yang menenangkan. Ia menyadari bahwa hubungan mereka telah melampaui batas profesional. Chemistry yang terbangun selama berbulan-bulan akhirnya menemukan momen nyata di dapur yang sunyi ini. Mereka kembali bekerja, namun kini suasana terasa berbeda, lebih hangat, lebih akrab. Setiap langkah Nadia, setiap sentuhan di dapur, terasa lebih dekat dengan Rafael. Dan meskipun kata-kata mereka sedikit, kehadiran satu sama lain berbicara lebih banyak daripada apapun. Malam itu, dapur bukan hanya tempat untuk memasak. Itu menjadi saksi awal hubungan yang tulus, penuh chemistry, dan rasa saling menghargai, antara seorang gadis sederhana yang punya bakat luar biasa, dan seorang bos kaya yang mulai jatuh cinta dengan ketulusan hati. Pertemuan keluarga Rafael. Hari itu, Rafael mengajak Nadia ke rumah keluarganya untuk makan malam santai. Ia ingin Nadia lebih dekat dengan dunia yang selama ini asing baginya. Keluarga kaya, sopan santun formal, dan tradisi yang berbeda dari kehidupannya di desa. Begitu tiba, Nadia langsung merasa gugup. Rumah besar dengan interior elegan, lampu kristal yang memantulkan cahaya, dan suara langkah pelayan membuatnya terpesona sekaligus cemas. Ia menyesuaikan posisi bahu, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat pesan Rafael. Jadilah dirimu sendiri, tapi sopan dan percaya diri. Keluarga Rafael menyambutnya hangat, meski dengan tatapan penasaran. Ibu Rafael menatap Nadia dari kepala hingga kaki, lalu tersenyum lembut. Senang bertemu denganmu, Nadia. Rafael sering menceritakan tentang masakanmu. Aku penasaran ingin mencicipinya, kata Ibu Rafael dengan nada ramah namun formal. Nadia membungkuk sopan. Terima kasih, Bu. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Bapak dan Ibu senang dengan masakan saya. Percakapan berlanjut, dan Nadia mulai menemukan ritme. Ia menjawab pertanyaan tentang latar belakangnya, belajar bersikap percaya diri tanpa terdengar sombong, dan tetap sopan di hadapan keluarga kaya yang penuh perhatian. Kadang Rafael menyelipkan komentar ringan, seperti mendukung dan menenangkan Nadia saat ia merasa canggung.
Ketika hidangan utama disajikan, menu favorit keluarga Rafael yang Nadia bantu persiapkan, reaksi mereka positif. Ayah Rafael tersenyum puas setelah mencicipi setiap piring. Rasa ini seimbang dan lembut. Gadis ini benar-benar memiliki bakat, puji ayah Rafael. Nadia merasa lega dan bangga. Perlahan, rasa gugupnya berubah menjadi percaya diri. Ia menyadari bahwa sikap sopan dan ketulusan hatinya menjadi kunci untuk diterima dalam lingkungan yang asing baginya. Bahkan beberapa anggota keluarga Rafael tersenyum hangat, kagum pada cara gadis sederhana ini menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Rafael menatap Nadia diam-diam, bangga melihatnya beradaptasi. "Aku bilang padamu, kau luar biasa," bisiknya, membuat Nadia tersipu malu tapi senang. Malam itu, Nadia belajar bahwa percaya diri, ketulusan, dan sopan santun bisa membuat seseorang diterima bahkan di lingkungan yang sangat berbeda dari dunia asalnya. Dan di sisi lain, Rafael semakin yakin bahwa gadis sederhana ini bukan hanya cocok di dapurnya, tapi juga bisa diterima dalam hidupnya, dengan segala tantangan dan keunikan yang datang bersama keluarga kaya. Tawaran pernikahan. Malam itu, restoran telah sepi, dan Rafael mengajak Nadia ke restoran untuk makan malam pribadi di ruang VIP, yang biasanya digunakan untuk tamu-tamu istimewa. Lilin-lilin kecil menyala, menciptakan suasana hangat dan intim. Nadia duduk di meja, sedikit gugup tapi senang. Ia tidak menyangka Rafael akan mengajaknya makan malam berdua, jauh dari keramaian restoran. Rafael duduk di depannya, wajah serius namun lembut. Matanya menatap Nadia dengan penuh perhatian. "Nadia," kata Rafael pelan, suaranya tenang tapi penuh emosi. "Aku ingin bicara sesuatu yang penting, bukan soal masakan atau restoran, tapi soal kita." Nadia menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. "Ya, Pak Rafael," ucapnya. Suaranya bergetar sedikit. Rafael mengambil tangan Nadia di atas meja, lembut tapi tegas. "Sejak pertama kali aku mencicipi masakanmu, aku melihat sesuatu yang lebih dari sekadar bakat. Aku melihat ketulusan, kerja keras, dan hati yang besar. Aku menyadari, aku jatuh cinta padamu, Nadia." Nadia terkejut. Wajahnya memerah. Ia tidak pernah menyangka Rafael akan mengungkapkan perasaannya dengan cara sehangat ini. "Pak Rafael, saya tidak tahu harus berkata apa," ujarnya pelan. Rafael tersenyum lembut. "Kau tidak perlu berkata apa-apa sekarang. Aku hanya ingin kau tahu perasaanku. Dan aku ingin menanyakan sesuatu yang lebih serius." Ia menundukkan tubuh sedikit, menatap mata Nadia. "Nadia, maukah kau menjadi istriku? Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, tidak hanya di dapur, tapi dalam semua hal, dari suka dan duka, hingga masa depan yang kita bangun bersama." Hati Nadia berdebar, campuran gugup, bahagia, dan terharu. Ia menatap Rafael, mengingat semua momen mereka di restoran, persaingan, dukungan, pujian, kebersamaan, dan chemistry yang telah terbangun. "Pak Rafael, saya mau," jawab Nadia dengan suara lembut tapi yakin. Mata berkaca-kaca karena bahagia. Rafael tersenyum lebar, menatap Nadia dengan penuh cinta. Ia menarik kursi sedikit lebih dekat, menggenggam tangannya erat, dan untuk sesaat dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Malam itu menjadi titik penting dalam hidup Nadia. Gadis sederhana yang dulu hanya memasak di warung kecil kini menemukan cinta sejati, pengakuan, dan masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Dan bagi Rafael, gadis ini bukan hanya juru masak berbakat, tapi pasangan hidup yang tulus, kuat, dan luar biasa. Dengan satu, mereka memulai babak baru, bukan hanya sebagai bos dan juru masak, tapi sebagai pasangan yang akan menghadapi kehidupan bersama, penuh cinta dan pengertian. Keputusan sulit. Beberapa hari setelah tawaran pernikahan Rafael, Nadia duduk sendirian di dapur restoran yang sepi. Lampu-lampu hangat memantulkan bayangan lembut di dinding, namun hatinya terasa gelap penuh kebimbangan.
Ia menatap alat masak dan wajan yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Dari warung kecil ibu, hingga dapur restoran mewah Rafael, setiap langkah telah membentuknya menjadi gadis yang kuat dan mandiri. Namun kini, Rafael mengajaknya melangkah lebih jauh, ke dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang mewah, penuh ekspektasi, dan aturan yang belum tentu sesuai dengan dirinya. Apakah aku siap? Gumam Nadia dalam hati. Jika aku menerima, apakah aku akan kehilangan diriku sendiri? Apakah aku masih gadis desa sederhana yang bebas? Atau harus menyesuaikan diri sepenuhnya dengan dunia Rafael? Kenangan akan masa kecilnya muncul, memasak bersama ibu, tersenyum saat pelanggan warung kecilnya puas, kebahagiaan sederhana yang dulu ia rasakan. Semua itu terasa begitu jauh dari kehidupan mewah yang menantinya. Namun, saat pikirannya terus berkecamuk, ia teringat momen-momen bersama Rafael, bagaimana ia selalu mendukungnya, mempercayai pendapatnya, menghargai bakat dan hatinya. Bagaimana Rafael tidak hanya memandangnya sebagai juru masak, tapi juga sebagai pribadi yang kuat, tulus, dan istimewa. Hatinya bergetar saat mengingat senyum hangat Rafael. Cara ia menatapnya dengan penuh kekaguman, dan keberanian yang muncul dari kasih sayang itu. Mungkin, cinta itu bukan tentang kehilangan diri, tapi menemukan versi terbaik dari diriku, bersama seseorang yang menghargai siapa aku, bisik Nadia dalam hati. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup mata sejenak, dan merasakan ketenangan yang aneh namun hangat. Setelah merenung panjang, Nadia membuka matanya dan tersenyum tipis. Keputusannya jelas. Ia akan menerima cinta Rafael, tapi tetap mempertahankan identitasnya. Gadis sederhana yang kuat, kreatif, dan mandiri. Malam itu, Nadia pulang dengan hati lebih ringan. Kebimbangan tidak sepenuhnya hilang, tapi keyakinan baru muncul. Cinta tidak harus mengubah siapa dirinya. Dan keberanian untuk mencintai berarti juga keberanian menjaga diri sendiri. Dan dengan keputusan itu, Nadia siap melangkah ke babak baru, bukan hanya sebagai juru masak berbakat, tapi sebagai seorang wanita yang mencintai dan dicintai, sambil tetap setia pada dirinya sendiri. Pertunangan. Hari itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Rafael dan Nadia resmi mengadakan pertunangan di rumah keluarga Rafael. Ruangan dihiasi bunga-bunga segar, lilin, dan dekorasi elegan yang menambah kehangatan suasana. Para anggota keluarga dan kerabat dekat hadir, tersenyum menyambut momen bahagia ini. Nadia mengenakan gaun sederhana namun anggun, tetap mempertahankan kesederhanaan yang mencerminkan dirinya. Ia merasa gugup, tapi juga penuh bahagia. Rafael menatapnya dari seberang ruangan. Wajahnya penuh kebanggaan dan cinta. Ibu Rafael melangkah maju, tersenyum hangat. Nadia, senang sekali melihatmu di sini. Kau telah membuat keluarga kami bangga, bukan hanya karena bakatmu, tapi juga hatimu yang tulus. Nadia membungkuk sopan, hati terasa hangat. Terima kasih, Bu. Saya merasa diterima di keluarga ini. Dan saya sangat bahagia bisa menjadi bagian dari keluarga Bapak Rafael. Rafael menggenggam tangan Nadia di depan semua orang. Hari ini bukan hanya tentang pertunangan kami, katanya pelan. Suaranya terdengar jelas di ruangan. Ini tentang memulai perjalanan baru bersama, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain, dari dapur restoran hingga kehidupan pribadi kita. Nadia, aku bersyukur kau ada dalam hidupku. Nadia tersenyum, mata berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan cinta Rafael dan penerimaan keluarga, yang membuatnya merasa aman dan diterima. Aku juga bersyukur, Pak Rafael. Aku akan berusaha menjadi pendamping yang baik, sambil tetap menjadi diriku sendiri, ujarnya tulus. Seluruh keluarga dan kerabat bertepuk tangan. Suasana hangat dan bahagia memenuhi ruangan. Nadia melihat sekelilingnya, senyum hangat, mata penuh harapan, dan aura cinta yang terpancar dari semua orang. Ia menyadari, di tengah dunia baru yang mewah ini, ia masih bisa mempertahankan kesederhanaannya dan tetap diterima. Rafael menatap Nadia, tersenyum lembut.
Kau membuat hidupku lengkap. Nadia, aku tidak sabar menjalani semua babak kehidupan kita bersama. Nadia merasakan hati yang ringan dan penuh sukacita. Pertunangan ini bukan hanya simbol cinta mereka, tapi juga bukti bahwa keberanian, ketulusan, dan kerja keras bisa membawa seseorang ke dunia yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan. Malam itu, Nadia tidur dengan perasaan hangat di hati, bahwa ia diterima, dicintai, dan siap melangkah ke masa depan bersama Rafael, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Belajar bisnis restoran. Beberapa minggu setelah pertunangan, Rafael memutuskan untuk memperkenalkan Nadia pada sisi lain dari restoran, bukan hanya memasak, tapi bagaimana mengelola seluruh bisnis. Masakannya penting, kata Rafael saat mereka duduk di ruang manajemen restoran. Tapi untuk membuat restoran sukses, kau juga harus mengerti manajemen, pemasaran, dan bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan. Nadia mendengarkan dengan penuh antusias. Matanya berbinar. Baik, Pak Rafael, saya ingin belajar semua itu, ujarnya tulus. Rafael mulai menjelaskan langkah demi langkah. 1. Manajemen staf. Rafael menunjukkan bagaimana mengatur shift staff, memastikan setiap anggota dapur dan pelayanan bekerja efisien, dan menyelesaikan konflik internal dengan bijak. Nadia belajar pentingnya komunikasi, delegasi tugas, dan kepemimpinan yang tegas tapi tetap menghargai staf. 2. Pemasaran dan promosi. Rafael mengajarkan Nadia cara menarik pelanggan baru melalui media sosial, promosi menu musiman, dan kolaborasi dengan influencer kuliner. Nadia belajar bagaimana sebuah restoran bisa dikenal bukan hanya karena masakan, tapi juga strategi promosi yang tepat. 3. Hubungan dengan pelanggan. Rafael membawa Nadia untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan VIP, mendengarkan keluhan, dan menerima masukan. Ia menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang, dan hubungan personal dapat membuat pelanggan loyal. Selama sesi belajar itu, Nadia sering mencatat, bertanya, dan mempraktikkan langsung apa yang diajarkan Rafael. Ia mulai memahami bahwa menjadi juru masak berbakat hanyalah satu bagian dari kesuksesan restoran. Kemampuan mengelola, mempromosikan, dan membangun hubungan sama pentingnya. Rafael tersenyum, mengamati Nadia yang cepat menyerap ilmu. Aku tahu kau bisa melakukan ini. Kau bukan hanya kreatif di dapur, tapi juga punya insting untuk memahami bisnis. Kau akan menjadi pemimpin yang hebat suatu hari nanti. Nadia tersipu malu, tapi hatinya bangga. Ia menyadari bahwa belajar bisnis restoran bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga membantunya memahami dunia Rafael, memperkuat ikatan mereka, dan membuatnya lebih percaya diri menghadapi tantangan baru. Malam itu, setelah shift berakhir, Nadia menatap laporan penjualan dan strategi pemasaran yang baru ia pelajari. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Dunia baru yang sebelumnya tampak menakutkan kini terasa lebih bisa ia raih, dengan kerja keras, ketekunan, dan dukungan Rafael di sisinya. Persiapan pernikahan. Beberapa bulan setelah pertunangan, Nadia hidup di antara dua dunia yang padat, dapur restoran mewah Rafael dan persiapan pernikahan mereka. Setiap hari terasa penuh tantangan, tapi juga membawa kebahagiaan. Di siang hari, Nadia masih berada di dapur, mengawasi staf, menyiapkan menu musiman, dan belajar lebih banyak tentang manajemen restoran dari Rafael. Ia harus memastikan semua hidangan keluar tepat waktu, staf bekerja efisien, dan pelanggan puas. Di sore hari, ia bertemu wedding planner untuk meninjau dekorasi, bunga, dan susunan acara pernikahan. Ia belajar memilih tema yang mencerminkan dirinya, sederhana, elegan, tapi tetap hangat dan bersahaja. Ia ingin pernikahan itu mencerminkan siapa dirinya, bukan hanya dunia mewah Rafael. Rani juga ikut membantu Nadia, memberi tips tentang koordinasi antara pernikahan dan pekerjaan. Nadia, jangan sampai stres. Ingat kau bisa delegasikan beberapa hal. Fokus pada keputusan penting dan pastikan hatimu tetap tenang, kata Rani sambil tersenyum. Di tengah kesibukan,
Rafael selalu hadir mendukungnya. Kadang ia masuk ke dapur, membantu menata menu atau mencicipi hidangan, sambil menenangkan Nadia ketika ia merasa lelah. "Kau hebat, Nadia. Jangan lupa istirahat juga," kata Rafael lembut. Meskipun jadwal padat, Nadia menemukan kebahagiaan di tengah semua itu. Ia menyadari bahwa pernikahan dan pekerjaan bisa berjalan bersamaan, asalkan ia tetap terorganisir, belajar dari pengalaman, dan menerima dukungan dari orang-orang yang peduli padanya. Malam hari, saat restoran sepi, Nadia duduk di ruang manajemen dengan daftar tugas pernikahan dan menu hidangan di depan matanya. Ia tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang hangat. Setiap tantangan yang dihadapi, mulai dari urusan menu, dekorasi, hingga koordinasi staf, membuatnya lebih kuat dan percaya diri. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi langkah demi langkah, Nadia berhasil menyeimbangkan dunia baru dan lama. Dengan ketekunan, cinta, dan dukungan Rafael, ia siap menghadapi hari pernikahan, serta tetap bersinar sebagai juru masak berbakat dan pengelola restoran yang cerdas. Konflik kecil. Beberapa hari menjelang pernikahan, restoran Rafael menghadapi masalah kecil yang menegangkan. Beberapa staf mulai merisaukan keputusan Rafael yang mempromosikan Nadia menjadi pengelola sebagian restoran. Bisik-bisik dan komentar sinis mulai terdengar di dapur. "Apakah wajar seorang gadis baru mendapat tanggung jawab sebesar ini?" bisik salah satu koki senior kepada rekannya. Nadia yang sedang menata bahan-bahan di dapur mendengar komentar itu. Jantungnya berdebar. Tapi ia tahu ini bukan saatnya marah atau tersinggung. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, mengingat semua pelajaran Rafael tentang manajemen dan kepemimpinan. Rafael, yang menyadari ketegangan di dapur, menghampiri Nadia. "Tetap tenang, Nadia. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa keputusan ini tepat," katanya sambil menepuk bahu Nadia. Dengan kepala dingin, Nadia mulai mengambil alih situasi. Ia memeriksa jadwal shift, menata ulang tugas staf, dan memastikan setiap orang bekerja sesuai kemampuan mereka. Saat beberapa staf mempertanyakan instruksi, Nadia menjelaskan dengan sabar alasan di balik setiap keputusan, sekaligus memberikan arahan yang jelas. "Ini bukan tentang favoritisme," kata Nadia dengan tenang, menatap mata staf yang meragukannya. "Ini tentang memastikan restoran berjalan efisien dan pelanggan puas. Aku tidak di sini untuk mengambil alih pekerjaan kalian, tapi untuk membantu semuanya bekerja lebih lancar." Staf mulai melihat ketulusan dan kemampuan Nadia. Setiap hidangan tetap keluar tepat waktu, kualitas tidak menurun, dan koordinasi dapur semakin rapi. Perlahan, ketegangan mencair. Beberapa staf bahkan tersenyum, mengakui bahwa keputusan Rafael memang bijak. Rafael mengamati dari jauh, tersenyum bangga. "Kau benar-benar pantas mendapat kepercayaan ini, Nadia. Ketegasan, ketenangan, dan kemampuanmu mengatur semuanya. Luar biasa," bisiknya. Nadia tersenyum tipis, merasa lega. Konflik kecil itu menjadi pelajaran penting. Kepemimpinan bukan hanya soal perintah, tapi tentang ketenangan, komunikasi, dan kemampuan membuktikan diri melalui tindakan nyata. Malam itu, dapur kembali tenang, dan Nadia merasa semakin siap menghadapi tantangan besar berikutnya. Pernikahan, pengelolaan restoran, dan kehidupan baru yang menanti di depan mata. Restoran cabang pertama. Beberapa minggu menjelang pernikahan, Rafael memanggil Nadia ke ruang manajemen restoran dengan ekspresi serius tapi penuh antusiasme. "Nadia, aku ingin memberimu tanggung jawab besar," kata Rafael sambil tersenyum. "Aku akan membuka cabang pertama restoran kita, dan aku ingin kau yang memimpin. Namanya akan kuberi Nadia's Kitchen." Nadia terkejut. Mata berkaca-kaca karena campuran kaget dan bahagia. "Pak Rafael, sungguh? Aku tidak tahu harus berkata apa." Rafael menggenggam tangannya. "Kau pantas mendapatkannya. Aku percaya pada kemampuanmu, bukan hanya memasak,
tapi juga mengelola dan memimpin staf. Ini kesempatanmu untuk bersinar lebih jauh. Beberapa hari berikutnya, Nadia mulai menyiapkan cabang baru. Ia terlibat langsung dalam 1. Pemilihan lokasi dan interior. Nadia membantu memilih lokasi strategis dan desain interior yang hangat, sederhana, tapi tetap elegan, mencerminkan kepribadiannya. 2. Rekrutmen staf. Ia ikut memilih koki, pelayan, dan staf pendukung, memastikan mereka sejalan dengan visi restoran. 3. Menu dan standar kualitas. Nadia menyesuaikan menu dengan selera lokal, menambahkan sentuhan kreatif, dan menetapkan standar tinggi agar kualitas tetap konsisten. Setiap langkah penuh tantangan, tapi Nadia merasa bangga. Ini bukan sekadar restoran, tapi simbol perjuangan dan bakatnya. Dari gadis sederhana di warung kecil hingga pemimpin cabang restoran mewah. Rafael sering mengunjungi cabang baru, memberi arahan sekaligus dukungan. Nadia, kau hebat. Aku tidak ragu sedikit pun cabang ini akan sukses besar denganmu memimpin. Puji Rafael, membuat Nadia tersenyum lebar. Pada hari pembukaan, Nadia's Kitchen disambut hangat oleh pelanggan. Masakan Nadia mendapatkan pujian. Staf bekerja rapi, dan suasana restoran terasa hangat dan ramah, persis seperti yang diimpikan Nadia. Saat Rafael berdiri di sampingnya, menatap restoran yang ramai, ia berbisik, "Kau telah membuktikan dirimu, Nadia. Ini baru permulaan." Nadia menatap Rafael, tersenyum tipis tapi penuh keyakinan. Ia menyadari bahwa semua kerja keras, dedikasi, dan ketekunannya membuahkan hasil. Dari warung kecil hingga cabang restoran sendiri, perjalanan ini menjadi bukti bahwa impian bisa dicapai, selama hati, bakat, dan keberanian berjalan seiring. Sukses besar. Beberapa bulan setelah pembukaan, Nadia's Kitchen mulai menunjukkan hasil gemilang. Pelanggan berdatangan setiap hari, memuji rasa dan kreativitas menu Nadia. Restoran menjadi perbincangan hangat di media sosial dan blog kuliner. Nadia sibuk mengawasi dapur, memastikan kualitas tetap konsisten. Ia menata staf, memantau pelayanan, dan tetap menambahkan sentuhan kreatif pada setiap hidangan. Setiap kali pelanggan tersenyum puas setelah mencicipi masakannya, hati Nadia terasa hangat dan bangga. Rafael mengunjungi cabang itu secara berkala. Ia tersenyum melihat Nadia bekerja penuh percaya diri. "Kau hebat, Nadia." Setiap ulasan positif yang datang adalah bukti kerja kerasmu. Puji Rafael sambil menepuk bahu Nadia. Salah satu pelanggan VIP bahkan datang khusus untuk mencoba menu terbaru Nadia. Setelah mencicipi, mereka memuji presentasi, rasa yang seimbang, dan inovasi dalam setiap hidangan. "Ini luar biasa. Kreativitasmu benar-benar menonjol," kata mereka. Nadia tersenyum, merasa semua perjuangan selama ini membuahkan hasil. Dari gadis sederhana yang hanya memasak di warung kecil, kini ia berhasil memimpin restoran yang sukses dan dicintai banyak orang. Rafael menatap Nadia dengan penuh kebanggaan. "Aku selalu tahu kau bisa melakukan ini. Bakatmu, ketekunanmu, dan hatimu. Semuanya terlihat jelas sekarang," ucapnya lembut. Nadia menoleh, tersenyum malu tapi bahagia. Ia merasa sukses ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang dukungan Rafael, staf yang setia, dan semua pengalaman yang membentuknya menjadi wanita yang tangguh dan kreatif. Malam itu, ketika restoran sepi, Nadia menatap cahaya lampu yang hangat memantul di meja kayu. Ia merasa bangga dan bersyukur bahwa dari kerja keras, keberanian, dan ketulusan, impian besarnya berhasil terwujud. Dan di sampingnya, Rafael tersenyum, mengetahui bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak baru yang lebih indah. Hari pernikahan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar hangat, dan rumah keluarga Rafael telah dihias dengan elegan, bunga-bunga segar, lilin-lilin lembut, dan dekorasi yang memadukan kemewahan dengan kehangatan. Nadia mengenakan gaun pengantin sederhana tapi anggun, yang memancarkan kepribadiannya,
elegan namun tetap bersahaja. Rambutnya tertata rapi, wajahnya bercahaya, dan matanya memancarkan campuran gugup dan kebahagiaan. Rafael menunggu di altar, tampan dalam setelan formal, matanya tak lepas dari Nadia. Ketika ia melihat Nadia melangkah maju, senyum hangat menghiasi wajahnya. Hati Rafael berdebar, sama seperti hati Nadia. Terlihat cantik, Nadia. Bisik Rafael lembut saat Nadia mencapai altar. Nadia tersipu malu tapi bahagia. Terima kasih, Rafael. Aku juga bahagia hari ini. Jawabnya pelan. Upacara pernikahan berlangsung megah namun tetap hangat. Keluarga dan teman dekat mereka hadir, menyaksikan janji cinta yang tulus antara seorang gadis sederhana yang kini menjadi pengelola restoran sukses, dan seorang bos kaya yang jatuh cinta pada ketulusan hati Nadia. Saat Rafael menyematkan cincin di jari Nadia, suasana terasa begitu intim meski di tengah kemegahan ruangan. Aku berjanji mencintai dan mendukungmu, selalu, ucap Rafael tulus. Nadia menatap mata Rafael, mata berkaca-kaca. Aku juga berjanji akan selalu menjadi diriku sendiri, mencintaimu, dan berjalan bersamamu dalam setiap langkah hidup, jawab Nadia dengan suara lembut. Tepuk tangan dan sorak-sorai mengisi ruangan ketika mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Rafael dan Nadia saling tersenyum, memegang tangan satu sama lain, dan merasakan kebahagiaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Di malam resepsi, hidangan yang disiapkan oleh Nadia dan staf restoran mereka menjadi sorotan. Tamu memuji cita rasa dan presentasi, membuat malam itu tidak hanya menjadi perayaan cinta, tapi juga prestasi Nadia sebagai juru masak dan pengelola restoran. Rafael menatap Nadia, menggenggam tangannya erat. Kau membuat hidupku lengkap, Nadia. Aku beruntung memiliki dirimu, katanya. Nadia tersenyum, hati hangat, dan aku beruntung mencintai seseorang yang selalu menghargai siapa aku. Malam itu, cinta, tawa, dan kebahagiaan memenuhi udara. Pernikahan ini bukan hanya simbol cinta mereka, tapi juga perjalanan panjang Nadia dari gadis sederhana menjadi wanita yang kuat, sukses, dan dicintai sepenuh hati. Kehidupan setelah menikah. Beberapa minggu setelah pernikahan, Nadia dan Rafael mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga mereka. Rutinitas baru membuat Nadia merasa bahagia sekaligus sibuk. Di pagi hari, Nadia menyiapkan sarapan untuk mereka berdua, sambil tetap mengecek jadwal staf dan persiapan menu harian di restoran. Rafael sering menemaninya, membantu menata meja atau mencicipi masakan, sambil memberikan saran dan dukungan. Siang hari, Nadia berada di restoran, memastikan cabang pertama, Nadia's Kitchen, berjalan lancar. Ia mengatur staf, mengevaluasi kinerja, dan menyesuaikan menu sesuai masukan pelanggan. Setiap langkahnya mencerminkan kombinasi antara keahlian memasak, kemampuan manajerial, dan ketenangan yang ia pelajari selama ini. Di sore atau malam hari, ia kembali ke rumah, menyempatkan diri menikmati momen sederhana dengan Rafael, berbincang ringan, menertawakan kejadian hari itu, atau sekadar duduk bersama menikmati teh hangat. Ia mulai menemukan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan kehidupan pribadi. Rafael sering mengamati Nadia dengan penuh kagum. Kau luar biasa, Nadia. Bisa menjalankan semuanya tanpa kehilangan senyummu. Puji Rafael lembut. Nadia tersenyum, merasa hati hangat. Ia menyadari bahwa kehidupan baru ini bukan sekadar tentang kemewahan atau kesibukan, tapi tentang menemukan ritme yang membuatnya bahagia, tetap produktif, dan tetap menjadi dirinya sendiri. Malam hari, saat restoran sepi dan rumah terasa tenang, Nadia duduk di balkon sambil memandang lampu kota yang berkilau. Rafael berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Kita telah melalui banyak hal, Nadia. Dan aku yakin, apapun tantangan berikutnya, kita bisa menghadapinya bersama, ucap Rafael. Nadia menatap Rafael, tersenyum tipis. Ya, dan aku bahagia karena bisa menjalani semuanya bersamamu, tetap menjadi diriku sendiri,
dan tetap mengejar impianku, jawabnya tulus. Kehidupan rumah tangga dan restoran kini berjalan seiring, penuh harmoni, cinta, dan kerja keras yang menyenangkan. Nadia menyadari bahwa kebahagiaan sejati muncul ketika hati, keluarga, dan impian profesional bisa berjalan bersama, dan ia telah menemukannya di samping Rafael. Pengakuan dan inspirasi. Kabar tentang Nadia's Kitchen dan kepiawaian Nadia dalam mengelola restoran mulai tersebar luas. Banyak orang takjub melihat perjalanan gadis sederhana dari warung kecil menjadi pengusaha restoran sukses. Media lokal bahkan menulis artikel tentang Nadia, bagaimana kerja keras, ketulusan, dan kreativitasnya membawanya ke puncak prestasi, tanpa meninggalkan nilai-nilai sederhana yang melekat pada dirinya. Foto Nadia tersenyum di dapur, mengenakan apron, menjadi inspirasi bagi banyak gadis muda yang bermimpi sukses tanpa harus mengubah siapa mereka. Di restoran, pelanggan sering menyapa Nadia dengan rasa kagum. Kami datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk melihat inspirasi di balik masakan ini, kata salah seorang pelanggan setia. Rafael menatap Nadia dari sisi dapur. Matanya penuh bangga. Kau benar-benar menjadi panutan, Nadia. Tidak hanya sebagai juru masak, tapi sebagai pemimpin, pengusaha, dan wanita yang menginspirasi banyak orang, puji Rafael lembut. Nadia tersenyum, wajahnya hangat. Ia merasa bangga sekaligus rendah hati. Aku hanya melakukan yang aku bisa, dengan ketulusan dan kerja keras, jawabnya. Selain pelanggan, staf baru juga terinspirasi oleh Nadia. Mereka belajar dari ketekunannya, dedikasinya, dan cara ia memimpin tanpa meninggalkan empati. Banyak yang menilai Nadia bukan hanya bos, tapi mentor yang bisa dijadikan contoh. Malam hari, Nadia duduk di balkon rumah bersama Rafael, melihat lampu-lampu kota yang berkilau. Aku senang bisa menginspirasi orang lain, tapi aku lebih bahagia karena bisa tetap menjadi diriku sendiri, kata Nadia. Rafael tersenyum, menggenggam tangannya erat. Dan itu yang membuatmu istimewa, Nadia. Dunia bisa berubah, kesuksesan bisa datang, tapi hatimu tetap tulus dan rendah hati. Itulah yang membuat orang mencintaimu dan mengagumimu. Nadia menyadari bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang kesuksesan finansial atau karir, tapi tentang bagaimana ketulusan, kerja keras, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri bisa menginspirasi banyak orang. Dari gadis sederhana yang memasak di warung kecil, kini ia menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi mereka yang bermimpi besar. Akhir bahagia. Beberapa tahun setelah pernikahan dan pembukaan cabang pertama, kehidupan Nadia dan Rafael berjalan harmonis. Nadia's Kitchen kini berkembang pesat, dengan beberapa cabang baru yang membawa masakan Nadia ke banyak kota. Pelanggan tetap memuji cita rasa yang konsisten, kreativitas menu, dan atmosfer hangat di setiap restoran. Nadia tetap rendah hati. Meski sukses, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Dari warung kecil ibu, belajar memasak dengan hati, hingga mengelola restoran mewah. Ia tetap menyapa staf dengan ramah, mencatat masukan pelanggan, dan terlibat langsung di dapur ketika diperlukan. Rafael selalu di sisi Nadia, mendukung dan memujinya, bukan hanya sebagai istri tapi juga sebagai partner dalam bisnis dan hidup. Setiap keberhasilan restoran selalu dirayakan bersama, namun momen kebersamaan sederhana, sarapan bersama, bercanda di dapur, atau berjalan-jalan sore, tetap menjadi yang paling berharga bagi mereka. Suatu sore, saat duduk di teras cabang utama Nadia's Kitchen, Rafael menggenggam tangan Nadia dan tersenyum hangat. Lihat, Nadia, dari gadis sederhana yang memasak di warung kecil, kau telah menginspirasi begitu banyak orang. Dan yang terpenting, kau tetap menjadi dirimu sendiri, katanya tulus. Nadia tersenyum tipis, menatap pelayan yang ramah dan pelanggan yang tersenyum puas. Aku hanya ingin masakanku membuat orang bahagia, Pak Rafael. Kesuksesan ini menyenangkan, tapi hatiku tetap sama, tulus, sederhana, dan penuh cinta pada masakan, jawabnya lembut. Rafael memeluk Nadia,
dan mereka duduk menikmati sore itu bersama. Dari dapur kecil ibu, hingga restoran mewah yang kini menjadi simbol kesuksesan dan inspirasi, perjalanan Nadia adalah bukti bahwa kerja keras, ketulusan hati, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri bisa membawa kebahagiaan sejati. Malam pun tiba. Lampu-lampu restoran berkelap-kelip, menciptakan suasana hangat yang sempurna. Nadia dan Rafael tersenyum satu sama lain, mengetahui bahwa cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan mereka bukan hanya tentang materi, tapi tentang hati yang tulus, kerja keras, dan kebersamaan. Dan disinilah mereka, bahagia, sukses, dan tetap rendah hati. Akhir yang sempurna untuk perjalanan panjang dari gadis sederhana menjadi wanita yang inspiratif, sekaligus pasangan yang menemukan cinta sejati dan rumah yang penuh kasih.